warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, gimana kabarnya? Semoga hari ini kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem ekresi. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, menganalisis proses sistem ekresi, struktur, dan fungsi sistem ekresi. Yang kedua, mengidentifikasi gangguan pada sistem ekresi dan upaya menjaga kesehatan sistem ekresi. Yang ketiga, mempresentasikan proses hasil sistem ekresi dan beserta hasilnya. Sebelumnya, pernahkah kalian berpikir mengapa kita perlu membuang zat-zat sisa di dalam tubuh kita? Karena jika tidak dikeluarkan dari tubuh, zat-zat sisa yang ada di tubuh kita itu lama-kelamaan akan menumpuk, sehingga akan menyebabkan sejumlah masalah kesehatan di dalam tubuh kita dan juga dapat menyebabkan kematian. Maka penting banget tubuh kita itu mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme. Nah, sistem ekresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan tubuh. Ekresi ini diperlukan tubuh agar zat-zat sisa metabolisme tidak meracuni tubuh kita. Nah, organ ekresi manusia ada 4. Yang pertama ginjal, yang kedua kulit, yang ketiga paru-paru, dan yang keempat hati. Nah, yang pertama ginjal. Ginjal adalah organ ekresi yang berperan penting karena membuang sisa metabolisme melalui urin. Ginjal berfungsi sebagai menyaring darah yang mengandung zat-zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Ginjal terletak di bagian kanan dan di kiri tulang pinggang, jadi terletak di belakang tubuh kita. Nah, posisi ginjal ini yang kiri tuh lebih tinggi daripada yang kanan. Ginjal berwarna merah karena mengandung banyak darah. Ginjal memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan terluar, korteks renalis atau kulit ginjal, bagian tengah ginjal, medula renalis, dan lapisan terdalam, rongga ginjal atau pelvis renalis. Yang selanjutnya proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin terdiri dari 3 proses, yaitu filtrasi penyaringan, reabsorpsi penyerapan kembali, dan augmentasi pengumpulan atau sekresi. Yang pertama filtrasi atau penyaringan. Filtrasi terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsul Bowman. Glomerulus menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan limbah lainnya untuk melewati kapsul Bowman. Hasil filtrasi ini menghasilkan urin primer. Yang kedua, reabsorpsi atau penyerapan kembali. Reabsorpsi ini terjadi di tubulus proximal nephron, lengkung Henle atau lobe of Henle, tubulus dista, dan tubulus pengumpul. Air, glukosa, asam amino, natrium, dan nutrisi lainnya yang tadi difiltrasi lalu diserap kembali ke aliran darah di kapiler yang mengelilingi tubulus. Hasil dari proses pembentukan urin ini adalah urin sekunder. Yang ketiga ada sekresi atau augmentasi pengumpulan. Proses ini terjadi dengan meningkatkan pembuangan zat seperti kalium dan kalsium ketika konsentrasi tinggi, dengan meningkatkan reabsorpsi dan mengurangi sekresi ketika tingkatnya rendah. Urin yang dibuat oleh proses ini kemudian mengalir ke bagian tengah ginjal yang disebut pelvis ginjal, kemudian terus mengalir ke ureter dan kemudian tersimpan di kandung kemih. Urin selanjutnya mengalir ke uretra dan akan dibuang keluar saat buang air kecil. Makanya penting sekali buang air kecil itu segera membuang air kecil. Yang kedua, kulit.
Kulit berfungsi membentuk dan mengeluarkan keringat, melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan karena gesekan, kuman penyakit, dan juga menjaga suhu tubuh dan menerima rangsangan dari luar. Nah, kulit terdiri dari dua lapisan utama, yaitu kulit ari atau epidermis dan kulit janggat atau dermis. Epidermis adalah lapisan kulit yang paling terluar tersusun atas sel-sel epitel yang mengalami kartinisasi. Terdapat stratum corneum atau lapisan kulit mati yang selalu mengelupas dan stratum granulosum atau mengandung pigmen melanin di dalamnya. Lapisan dermis terdapat otot penggerak rambut, pembuluh darah, pembuluh limfa, saraf, kelenjar minyak atau glandula sebaceae, dan kelenjar minyak glandula sudorifera. Lapisan hipodermis atau subkutan adalah lapisan yang terdiri dari kumpulan jaringan ikat yang berfungsi melekatkan kulit pada otot. Terdapat banyak jaringan lemak sehingga juga berfungsi mengatur suhu tubuh. Yang ketiga, paru-paru. Paru-paru adalah organ ekskresi yang mengeluarkan sisa metabolisme berupa CO2 dan H2O. Pertukaran karbon dioksida terjadi melalui 3 mekanisme. Yang pertama, respirasi pada mitokondria sel menghasilkan zat sisa yaitu CO2. Karbon dioksida berdifusi dari sel menuju kapiler vena lalu dibawa ke alveolus dengan 3 cara, yaitu oleh plasma darah, oleh hemoglobin, dengan pertukaran klorida. Yang selanjutnya, karbon dioksida dilepaskan darah dan berdifusi melalui alveolus menuju paru-paru dan keluar dari tubuh melalui expirasi. Yang keempat, hati. Hati sebagai organ ekskresi, hati ini berfungsi mengekskresikan zat warna empedu atau bilirubin. Bilirubin dihasilkan dari pemecahan hemoglobin pada eritrosit. Hati memiliki kemampuan menetralisir racun dan menghasilkan getah empedu. Hati juga berperan mengubah NH3 atau amonia yang akan dibuang melalui kulit dan ginjal. Fungsi getah empedu itu sendiri untuk mengemulsi lemak, mengaktifkan enzim lipase, membantu absorpsi lemak di usus, membuang zat-zat sisa, mewarnai feses dan urin. Nah, hati merupakan organ tempat perombakan eritrosit yang sudah tua atau eritrosit yang sudah rusak menjadi 3 bentuk, yaitu zat besi, globin, dan hemin. Mekanisme perombakan eritrosit. Eritrosit menjadi zat besi dan globin yang dibawa ke sumsum tulang. Kemudian eritrosit yang menjadi hemin diubah menjadi pigmen empedu, bilirubin, dan biliverdin. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah gangguan pada sistem ekskresi. Nah, gangguan sistem ekskresi yaitu nefritis, batu ginjal, albuminuria, hematuria, diabetes insipidus, kanker ginjal, jerawat dan biang jerawat, diabetes mellitus, gagal ginjal, dan
uremia, serta edema. Upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi dapat kita lakukan dengan cara mengatur pola makan kita yang sehat, serta banyak minum air putih minimal 2 liter per hari. Olahraga terus-menerus secara teratur dan tidak menunda membuang air kecil. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.